Ini kan misalnya orang sudah tidak sombong, nah, karena sudah dapat pencerahan dari Ustaznya. Tidak sombong gitu, pokoknya jadi orang baik. Dia berdoa sama Allah, tapi ternyata belum dikabulkan juga. Ini kenapa Ustaz? Nanti saya tak tanya sama Allah dah. Ya nggak tahu lah Ustaz gitu ditanyain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para sedulur beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Yang ada masalah, mudah-mudahan masalahnya dihilangkan sama Allah. Yang lagi susah, mudah-mudahan kesusahannya dihilangkan sama Allah. Yang lagi sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Amin. Amin. Yang belum bahagia, mudah-mudahan dibahagiakan sama Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali ya bersama-sama ya dalam rangka mengupas, memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, saya masih atau kami masih ditemani oleh guru kita tercinta yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sebelah sana, sebelah paling kanan ini ada Pak Tung yang tidak asing lagi ya, yang punya channelnya luar biasa. Tung Family Channel. Tung Family Channel. Apa kabar Pak Tung? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, saya akan coba memunculkan dulu pertanyaan ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, yang pertama saya sudah ketemu Ustaz itu kan tahun 2019. Ya. Awal pertama kali berjumpa di MNC TV, ya saya pikir ini pengajian biasa aja gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa kali pertemuan dan pembahasan masalah doa Ustaz, sempat waktu itu Ustaz membahas masalah kalimat atau ayat Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Nah, pada saat itu Ustaz, kalau seandainya kita selalu berpatokan dengan kalimat itu bahwa ayat itu saja, maka pasti ini orang Islam sudah pada kaya semua. Tapi pada kenyataannya enggak. Mikir Ustaz. Dan itu mikirnya bukan bisa 2 tahun kan? 2 tahun. Masya Allah. Ini benar enggak sih? Tapi dia pikir, oh iya ya, gitu kan? Iya, kalau memang ud'uni astajib lakum, Allah kabulkan langsung, berarti saya itu udah kaya raya gitu. Karena dari dulu pasti minta kaya. Iya, rata-rata orang pengennya kaya kan gitu. Normalnya manusia. Tapi kok ya begitu aja gitu. Berarti kan ada yang salah. Saya. Nah, kemudian ada kalimat lagi dari Al-Qur'an yang selalu Ustaz sampaikan bahwa doa yang dikabul itu apabila beriman dan beramal soleh. Kan begitu. Ini saya coba pikir-pikir, oh iya ya, ternyata berarti selama ini saya kalau ceramah itu bukan salah sebetulnya, tapi belum paham mungkin. Kalimat ud'uni astajib lakum itu ternyata jawabannya bukan untuk dunia. Walaupun mungkin ada sebagian yang dikabulkan, tapi kebanyakannya mungkin bukan. Atau gimana tuh Ustaz ya? Nah, itu yang perlu dibahas tuh. Karena saya sendiri jujur aja, Ustaz waktu di MNC, Ustaz paham, padahal belum paham Ustaz. Ya maaf. Jadi memang sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan memang teman-teman dakwah itu ayat itu selalu dimunculkan pada hampir semua ceramah ya. Betul. Hampir semua ceramah itu pasti gitu. Mintalah kepadaku, Allah maksudnya. Mohonlah kepadaku, mohon kepada Allah maksudnya, akan aku kabulkan. Betul. Cuma kalau memang harus memahami itu, ayo kita pakai akal sehat. Akal sehat itu sebenarnya kalimat itu nggak salah, tetapi ada yang dihilangkan. Nah, kalimat ini tidak boleh dihilangkan.
kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu jangan dihilangkan, karena kalau dihilangkan itu kesannya Allah itu akan mengabulkan semua permintaan. Oh, jadi jangan ud'uni astajib lakum titik. Titik, jangan. Padahal koma itu. Padahal masih koma. Nah, inilah yang jarang pernah kalimat setelah ud'uni astajib lakum itu apa? Nah, inilah yang sebenarnya menjawab sama seperti ini. Belanja dengan uang 1 juta akan mendapat gratis, belanja lagi voucher 500.000, tapi dengan syarat yang harus dipenuhi, kan gitu nih. 1 juta itu Dari 1 juta belanja, dia bisa dapat 500.000, belanja lagi gratis, tapi dengan syarat yang dipenuhi. Nah, syaratnya inilah yang jarang diceritakan di dalam ayat yang sebenarnya sangat lazim dibacakan oleh teman-teman dakwah. Populer, Ustaz. Populer, ya, betul. Jadi sebenarnya yang harus kita ketahui kan gitu. Salah satu firman Allah Ta'ala tadi, ud'uni astajib lakum. Kalimat belakangnya ialah, nah ini loh, ini penting. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini syarat yang berlaku dari kalau kamu mau dikabulkan oleh Allah Ta'ala doamu. Syarat itu dari kalimat awal, minta mohon kepadaku akan aku kabulkan. Syarat ini wajib diketahui. Nah, kebanyakan nggak ada yang ya tahu, tapi nggak pernah ada yang diucapkan berbarengan. Sehingga orang Muslim kebanyakan di dunia ini kalau dia mohon atau berdoa pasti dikabulkan. Bukan begitu, karena syaratnya yang berlaku ini nggak pernah dijelaskan. Nah, syaratnya ini apa? Nih, saya akan mencoba menceritakan. Mohonlah kepadaku akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya jika kamu sombong dalam menyembah kepadaku Allah, jadi seseorang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang sombong dalam menyembah kepada Allah, berarti orang yang menyembah kepada Allah Ta'ala ini jelas Muslim, bukan orang kafir. Ya jelas ya, ini Muslim. Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepada Allah, kepadaku, pada Allah, maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Itu catatannya itu. Jadi kalau seorang Muslim, ini belum menyentuh ke doa dulu ya. Kalau seorang Muslim dia itu sombong di dalam ibadahnya. Dia umpamanya baca Qur'annya bagus, sombong, ujub, riya, sombong, ujub, riya, sombong. Dia senantiasa berjamaah. Berjamaah itu boleh dan bisa kita katakan wajib kita itu berjamaah. Sudah benar, tetapi kebenaran itu menjadikan dia sombong kepada yang lain, yang mengejek saudaranya, tidak mau berjamaah, diejek di ini. Nah, di titik-titik inilah dia sombong, merasa dekat kepada Allah Ta'ala. Sudah merasa soleh. Dia sudah merasa soleh di situ. Makanya di sini adalah sombong dalam menyembah kepada Allah. Berarti dia menjalankan ibadah-ibadah sehari-hari. Ada kesombongan. Makanya dalam hadis ceritakan kalau seseorang melakukan amal soleh tapi dia sombong, maka seperti api yang membakar kayu. Habis istilahnya. Nah, itu sama. Jadi hadis tersebut itu menguatkan dari ayat-ayat yang seperti tadi. Sehingga diceritakan kalau ada orang Muslim yang di dalam kesehariannya menjalankan ibadah-ibadah tetapi dia ada ujub, riya dan sombong, Allah sudah menulis dalam ayat tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Masih ada ditambahi lagi dalam keadaan hina. Kalau ini sudah kita ketahui, berarti kalau masih ada orang Muslim yang seperti itu, kalimat ud'uni astajib lakum berarti tidak berpengaruh. Itu maksudnya.
Jadi kalau itu diambil satu-satu ya nggak bisa. Kalau mau mengeluarkan ayat udah uni astajib lakum, bawalah ayat berikutnya, terangkan kepada jamaah. Jadi jamaah itu tidak merasa kena angin surga. Makanya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya saya sering bilang nggak bisa dikabulkan. Kalau dikabulkan beneran, orang Islam pasti kaya semua. Betul. Orang Islam nggak ada yang sakit. Orang Islam nggak ada yang mati karena mohon diberi panjang umur. Kan begitu. Jadi nanti hadis yang kiamat itu, dalam kondisi kiamat itu tidak ada seorang muslim, karena dia minta panjang umur ya, orang muslim di kiamat itu ngikutin dia. Kan nggak ketemu, makanya harus disesuaikan semuanya. Bukan berarti itu lah, enggak, karena ayat ini terkunci dengan syaratnya. Syaratnya orang muslim itu tidak boleh sombong di dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya, apapun bentuknya. Ibadah itu apa? Bersuami istri itu bisa menjadi ibadah. Lah kalau dia tuh nyombongin istrinya cantik kayak artis, dia itu selalu nurut, selalu gini, dia sombong, nggak ada yang tanya dia sombong. Lah kan udah jelas, doanya juga insya Allah belum tentu dikabulkan. Kan gitu. Dia benar dapat suami seorang pendakwah, dia sombongin suaminya di situ. Lah kan akhirnya sama. Iya. Padahal dari titik itulah sebenarnya nanti di akhirat pasti dia akan masuk. Nah, sudah. Hina lagi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Seorang muslim itu cerdaslah di titik-titik ini gitu loh. Jadi jangan berpikir kalau mamanya mau dikabulkan baca ini nanti dulu, ini yang ayat Quran aja sudah dijelaskan. Berarti kita harus hati-hati. Kalau mamanya kita itu mau memohon kepada Allah Ta'ala, kenapa yang saya sering ceritakan itu adalah ayat yang lain, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini ceritakan, dan Allah akan mengerjakan dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala serta mengerjakan amal soleh. Nah di titik inilah baru kita dampingkan yang mana. Jelas kalau di sini kalimat dari ayat ini bisa berhenti, boleh, karena ini sudah jelas Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Iman kepada Allah Ta'ala-nya itu kuat sekali. La ilaha illallah itu kuat sekali. Jangan bertuhan pada uang, jangan bertuhan pada suami, jangan bertuhan pada nasab, jangan bertuhan pada harta. Itu jelas. Iman kepada Allah Ta'ala kuat. Iman kepada malaikat juga kuat. Kenapa kuatnya? Loh kok iman kepada malaikat kok juga kuat? Kan ada malaikat raqib sama atid. Jadi belajar untuk senantiasa mengerjakan yang baik karena ada raqib, mencoba tidak melakukan sesuatu yang buruk karena ada atid. Loh itu iman kepada malaikat. Jangan hanya cuma dites saja di buku iman itu ada berapa, tulis aja iman pada Allah, iman pada malaikat. Lah itu kan hanya buku. Habis itu amin. Iman kepada Rasul kan gitu. Iya. Kepada Nabi contoh akhlaknya. Iman kepada Quran, kerjakan perintah Allah. Iman kepada qadar, terima sesuatu enak atau tidak enak menurut kita, terima, jangan gerutu, jangan protes, jangan ini. Itu iman. Iman kepada hari akhir. Kamu iman kepada hari kiamat? Iman apaan? Kelakuanmu masih kayak gitu mulu kan gitu. Dia nggak iman. Gitu mulu. Dia hanya tahu hari akhir, bukan iman hari akhir. Hanya tahu aja. Hanya tahu dia hari akhir itu besok ada kiamat itu. Itu pintar kalau jelasin itu. Tapi dia nggak ngerti bahwa pada saat di hari akhir itu ada hari pembalasan. Orang yang hidup di dunia ini dari sejak Nabi Adam hingga nanti akhir itu ada pembalasan dari Allah Ta'ala. Dia akan masuk neraka atau masuk surga. Kecuali ya, ada kecuali. Ada kecuali yang sedikit bersyukur itu tadi. Jadi ini yang harus kita ketahui, bahwa iman terhadap hari akhir itu takut dengan hari pembalasan. Takut
takut sudah ada malaikat raqib, berusaha dia menjadi baik, terus dikerjakan kebaikan itu. Kemudian apalagi amal soleh. Nah, semuanya tidak hanya cuma menjadi pandainya otak kita, kerjakan itu dengan bismillah. Lillahi ta'ala. Nah, ini akan menjadi amal soleh insya Allah. Tapi kebanyakan, maaf Ustaz, saya potong sedikit. Kebanyakan orang itu kalau berpikir amal soleh itu adalah ya ngasih uang, yang ngasih beras gitu, amal soleh. Padahal sebenarnya amal soleh itu kira-kira apalagi selain daripada berbagi gitu. Amal soleh itu mulut kita mau ngomong kasar, kita rem kalau itu kasar, kemudian kita istighfar nggak jadi, itu amal soleh. Amal soleh ya. Oke. Itu salah satu yang ringan tapi sulit. Mau bohong ngerem itu amal soleh. Oh iya, ngerem itu ya amal soleh, benar. Siap. Mau nyuri jadi, nggak jadi. Bertanda tangan. Hates nanti, nah itu amal soleh. Amal soleh. Amal solehnya itu dapatnya apa nanti? Mutasi kerjaan. Atau di-cut seperti itu. Dan itu bisa menjadi amal soleh memang di akhirat, tetapi di dunia dia tidak merasakan yang nyaman, dia bisa merasakan tidak nyaman. Tapi itu juga runutannya dari bertahun-tahun, bukan baru sekali itu dia ngerjain amal soleh, puluhan tahun dia amal salah mulu. Kontinuitas itu tetap berlaku. Kontinuitas atau istiqomah itu tetap berlaku. Berarti kalimat ud'uni astajib lakum itu hanya berlaku kepada orang yang beriman, yang meminta ampun, kan begitu? Iya, sering jelas itu. Ya, kalau melakukan sesuatu dia tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, itu di titik itu harus dia kerjakan. Harus dikerjakan apapun bentuknya. Jadi tahu serius. Ya kan gitu Ustaz, ya mohon maaf loh ya. Jadi kalau memang mau menceritakan ud'uni astajib lakum, jangan lupa kalimat belakangnya harus disertakan, karena inilah yang menjadikan orang itu akan dikabulkan doanya sama Allah atau enggak, itu ya dari kalimat ini. Jangan ria, jangan takabur dengan ibadah yang kita kerjakan. Iya, betul. Jangan merendahkan ibadah saudara kita yang lain. Ya, kalau kita hobinya ngerendahin, ya kamu mau doa minta kaya, ya nanti jeleten ya nggak dikabulkan. Oke, nah sekarang begini Ustaz. Ini kan misalnya orang sudah tidak sombong, karena sudah dapat pencerahan dari Ustaznya. Tidak sombong gitu, pokoknya jadi orang baik. Dia berdoa sama Allah, tapi ternyata belum dikabulkan juga. Ini kenapa Ustaz? Nanti saya tak tanya sama Allah dah. Ya nggak tahu lah Ustaz, gitu ditanyain. Ya. Ada Ustaz Allah yang. Iya, sebenarnya kalau ini ringan-ringan kita jawab itu gini ya. Memang yang harus kita ketahui adalah iman kita, amal soleh kita itu harus kita kerjakan sejak dini. Jadi nggak bisa saat ini tahu kemudian kita belajar sebulan sampai 1 tahun terus saya kayaknya udah nggak sombong, kan nggak bisa ngomong begitu ya. Lah nggak tahunya nggak sombongnya boleh lah kalau betul ya. Yang lain terus dikerjain. Iya. Nggak sombongnya memang betul 1 tahun, tapi yang sombong sekian puluh tahun itu nggak pernah dimohonkan ampunan. Loh kan masih ada itu. Harusnya dia selesaikan dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tobat kepada Allah Ta'ala, terus mohon ampun. Sama seperti gini Ustaz, dosa dan ampunan Allah itu sebenarnya hampir mirip. Ya. Jadi kalau Ustaz dari rumah menuju klinik ini, itu kira-kira berapa jam? Kira-kira aja kira-kira. 1 jam lah. 1 jam lah ya. Nah, Ustadz untuk kembali ke rumah kan kira-kira ya sekitar 1 jam juga. Nah, kalau kita itu mau berpikir seperti itu, itulah berpikir yang real. Jadi berapa tahun kita itu melakukan dosa, ya kita harus mohonnya ampun kepada Allah Ta'ala, ya kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Persoalan nanti Allah itu memang betul-betul mengampuni dosa kita itu lebih cepat. Itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa bercerita bahwa saya tidak sombong lagi. Enggak bisa, malah itulah ujub ria itu di situ loh. Kok bisa tahu kan gitu. Makanya tadi saya goda, ya saya tak tanya Allah dulu gimana itu dia kok bisa ngomong nggak sombong kan gitu ya. Jadi inti dari dalam berdoa itu memang salah satunya iman kita harus kita kuatkan. Ya. Kemudian amal soleh harus kita kuatkan. Nah, amal soleh berarti harus ada Allahnya.
Setiap kita melakukan sesuatu harus karena Allah niatnya, kemudian untuk akhirat. Untuk akhirat sebenarnya. Jadi jangan untuk duniawi. Lakukan baca Quran ya untuk akhirat. Jangan baca Quran dibaca biar saya kenyang. Oh ya nggak bisa. Itu sudah bukan lillahi ta'ala, itu ada unsur dunianya. Baca Quran biar apa? Umpamanya kalau Haji J itu umpamanya saking sayangnya sama istri, umpamanya beliau baca Quran biar istrinya nggak selingkuh umpamanya. Kok tegang sih? Umpama. Lah itu baca Qurannya sudah benar niatnya yang salah sehingga di situ menjadi tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Bisa tidak dia, saya bilang bisa tidak dinilai karena Allah menyuruh kepada kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya, itu sudah dijelaskan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, disinilah kita mulai berpikir, oh berarti kita menjalankan semua kehidupan termasuk ibadah-ibadah itu hanya lillahi ta'ala. Jangan untuk duniawi, kecuali berikhtiar. Ikhtiar untuk mencari rezeki ya tetap ada bismillah. Kan gitu ya. Itu tetap boleh. Itu dalam ikhtiar ada bismillah, berarti ikhtiar di dunia ini memang untuk akhiratnya. Bukan berarti ikhtiar itu tidak boleh. Loh boleh. Tetapi di titik-titik berikhtiar ada ujiannya. Diayeli sama temen satu grup, difitnah dengan temen satu grup. Begitu itu kan ujian. Nah, itu mengetes unsur bismillahnya ya. Nah, kan gitu. Kalau ada unsur bismillah dites dengan keadaan dalam mencari rezeki itu dites. Dan paham nggak kalau itu ditesnya dari Allah Ta'ala melalui teman grup, melalui teman dekat, melalui istri, melalui ini dalam pergerakan sehari-hari itu. Nah itu ujian, bisa menyelesaikan nggak ujian di situ. Nah disinilah dihitung oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Ada raqib. Jadi kita menyelesaikan masalah itu harus dengan syariat agama kita yang sudah kita punyai. Kan seperti itu. Kalau kita selesaikan nggak bisa. Oh kayaknya teman saya nggak bisa kok, musuhi saya padahal saya nggak ngapa-ngapain, serahin sama Allah. Lah kan gitu caranya. La haula wala quwata illa billah. Udah, nggak usah dipikirin, dimaki, difitnah, udah nggak bisa ya sudah serahkan sama Allah. Biarkan malaikat-malaikat Allah ini nanti yang mengatur. Kan seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya unsur dari Allah nanti akan memberikan, mengabulkan doa-doa kita atau belum atau tidak. Kalau mamanya tadi ada doa yang belum, nah ini pertanyaannya ringan saya. Kenapa mesti pengen langsung dikabulkan? Karena saya kan ada masalah ini. Berarti dia ini ditabrakkan antara dia yang baru belajar takwa kepada Allah Ta'ala, belajar untuk tidak sombong dengan keinginan pribadinya lah. Kan akhirnya ketemu nafsunya. Berarti dia masih belum belajar faham dengan sabar. Nah disitulah nanti kita tahu, oh ini masih nafsunya. Padahal kalau Allah itu akan memberi dari sesuatu yang tidak diduga. Kita mengerjakan sesuatu, boleh kita dengan ikhtiar, boleh kita dengan ibadah yang baik, boleh. Nanti Allah memberikan sesuatu itu yang tidak diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, betul. Seperti itu yang kita sendiri nggak bisa memikirkan, kok bisa ya seperti itu. Gitu ya. Loh kok bisa ya? Padahal saya kayaknya juga nggak ngapa-ngapain. Lah iya. Nah itulah cara Allah memberikan rezeki. Oke. Insya Allah, wallahu a'lam seperti itu. Bang Jai atau Pak Uri, mungkin barangkali ada pertanyaan mengenai Uni Astajib Lakum. Tadi boleh. sebetulnya udah ini nih. Tapi boleh lah gitu bertanya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Asep. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya berhubungan dengan Uni Astajib Lakum. Untuk teman-teman atau saya lah katakan seperti itu, yang memang saya lagi berusaha untuk belajar dekat dengan Allah. Kira-kira doa apa yang sebaiknya saya ucapkan kepada Allah yang pertama, dan yang kedua tindakan apa yang sebaiknya saya lakukan supaya doa saya ini bisa didengar sama Allah, kira-kira seperti itu Pak Ustaz.
Sebenarnya kalau doa apa agar bisa lebih dekat pada Allah Ta'ala, ya doa selama doanya itu baik. Contoh umpamanya jaga imanku ya Allah, itu sebenarnya itu sudah doa. Jaga keluargaku ya Allah, itu doa. Jaga imanku agar tidak rusak dengan nafsuku ya Allah. Jaga keluargaku agar keluargaku nanti Engkau mudahkan masuk surga, jangan Kau masukkan dalam neraka. Nah, persoalan pada saat jaga imanku ya Allah, itu nanti ada ujiannya. Kamu sukanya apa? Diuji dengan keseharian. Iya, keseharian. Kamu mamanya kamu kontraktor. Kamu udah tahu kontraktor itu apa yang dikerjain. Kamu doa jaga imanku ya Allah. Nanti utuk datang orang atau temenmu nyodorin proyek. Iya. Nyodorin proyek. Ini proyeknya berapa? Kamu ngitung. Dilalah proyeknya itu keuntungannya hampir nggak untung. Tapi karena kamu itu juga butuh uang, akhirnya pikirannya apa? Oh, saya kan bisa ambil di sisi ini. Itu. Jadi namanya Allah, kita mohon agar iman kita dijaga oleh Allah Ta'ala itu bukan Allah yang indah melalui ujian itu. Tetap harus bekerja keras untuk menahan itu saja. Ya iyalah. Kalau Nabi Musa itu untuk melepaskan dukun sihir itu suruh ngelepain tongkatnya kok. Ada ikhtiar lah, walaupun ikhtiarnya itu melepas tongkat namanya seperti itu. Kan gitu ya. Jadi tetap ada usaha istilahnya. Kalau mamanya usaha itu hubungannya kamu dengan Allah, itu masih ujung-ujungnya tetap akan diberi ujian. Karena nggak mungkin Allah itu akan menyelamatkan iman kita semuanya itu dengan gampang. Oh, karena dia berdoa itu udah tak kabulin aja. Kenapa? Udah mumpung dia baik aja terus nggak ada ujian. Lalu ngapain seperti itu? Nah itu kan bukan hidup namanya. Iya kan betul ya. Datar itu ngapain coba? Malah dikasih datar, ya Allah kok kayaknya ini datar-datar aja, ini aku hidup apa enggak ya? Kan bingung juga. Nah makanya pada saat kita itu berdoa jaga imanku ya Allah, pasti ada ujian. Iya. Jaga imanku ya Allah, ya pasti ada ujiannya. Nah, diuji itu yang sehari-hari yang dikerjakan. Nah bisa nggak menjaga imannya? Umpamanya doa, gimana kalau doa itu didengar sama Allah Ta'ala? Doa semua orang itu didengar oleh Allah pasti. Cuma untuk masa dikabulkan apa belum atau enggak, itu urusannya Allah. Kalau didengar tetap didengar. Dan ujian itu selalu akan diberikan. Selalu akan diberikan. Itu kamu minta tidak minta akan diberikan. Kamu bersumpah tidak bersumpah akan diberikan. Ya. Karena sebenarnya Allah itu sayang kepada manusia. Kalau saya jawab sama manusia, dengan Allah itu memberikan ujian. Tapi dari Allah loh ya ujian, bukan dari musibah, dari perilaku dia loh. Ya, jadi kalau ujiannya itu bentukannya itu musibah, lah itu dari orangnya sendiri. Jadi istilahnya ya kalau namanya nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, kalau musibah ya datangnya dari perbuatan sendiri. Itu jelas. Sudah jelas itu. Ma sabaka min hasanatin fa min Allah wa ma sabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, harus dijelaskan. Jadi semua nikmat yang kita terima itu dari Allah. Semua musibah yang kita terima itu dari tangan kita sendiri. Jangan kita bilang nikmat dari Allah, musibah itu juga dari Allah. Nah itu salah itu. Salah itu tetap salah karena dia sudah salah. Kalau mamanya ada orang yang salah seperti itu ya khilaf aja. Siapa tahu dia lagi euforia aja di depan TV jadi salah. Betul sih. Ya, Bang Jai, gimana Bang Jai? Ada pertanyaan? Kayaknya dari tadi nunggu waktu ini udah bertanya. Iya Ustadz, tadi penjelasan Ustadz, jika ingin dikabulkan doa-doa kita ada Syaratnya. amal soleh dan iman, atau iman dan amal soleh. Dan minta ampun tadi kan, bertaubat. Iya, bertaubat juga. Ada satu lagi yang sombong. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah seseorang yang hidupnya bergelimpangan dengan dosa, kemudian ingin kembali ke jalan yang lurus, bertobat, kemudian dia berdoa, apakah doanya ini nggak diterima gitu? Atau menunggu sampai Habis.
logikanya dia berapa tahun dia berbuat dosa baru dikabulkan gitu. Itu logikanya seperti itu. Gimana Ustaz? Banyak hal yang sering saya alami dengan orang-orang yang seperti Haji J tadi itu ceritakan. Memang kita tidak tahu orang yang bergelimang harta, bagaimana bergelimang harta tapi dia banyak salah dan dosa, kemudian dia ingin tobat. Ya, saya pernah mengalami hal tersebut dengan salah satu orang yang sebenarnya cukup dekat dengan saya. Dia hartanya cukup banyak. Dia memang belum mengerjakan sesuatu itu dengan mengerjakan ibadah itu dengan baik dan benar. Syariat itu belum maksimum dan dia punya niat yang kuat untuk menjadi orang baik. Tapi niatnya itu hanya sekedar niat. Kan pengen itu kan kuat ya niat, tapi kayak saya amat itu beberapa bulan tahun itu nggak pernah dikerjakan. Jadi pengen jadi orang baik. Suatu ketika bertanyalah dia pada saudara saya. Dia bertanya beneran pada saudara saya. Saudara saya bilang, Mas itu mau ketemu sama jenengan, mau ngobrol kapan? Kalau bisa Ramadan besok. Oh iya nggak apa-apa, saya pas ada di rumah Ramadan. Oh iya, itu sebelum bulan Ramadan gitu. Oke ya sudah, nanti saya berpikir mau ketemu ya. Oke. Tapi saya ngomong sama saudara saya itu, saya tuh berpikir begini, kalau dia hanya niat menjadi orang baik, tapi dia tidak mau menjalankan dan dia hanya ingin ketemu sama saya. Yang saya takutkan itu satu, bisa aja nggak kesampaian. Bisa aja nggak kesampaian. Karena saya kenal beliau. Nggak kesampaian gimana? Saya nggak bisa cerita. Bisa aja nggak kesampaian ketemu dengan saya. Maksudnya lebih dulu meninggal gitu. Walau alam ya waktu itu ditanyain saya memang nggak mau cerita. Bisa aja seperti, tapi ya monggo secara prinsip saya nggak masalah. Orang terkenal lah istilahnya. Nah, yang betul setelah puasa, udah perjalanan puasa itu, saya tidak tahu, tapi tahunya setelah Ramadan. Setelah Ramadan itu dikasih tahulah dengan saudara saya bahwa beliau itu di bulan puasa itu sebelum Ramadan itu meninggal. Seminggu sebelum Ramadan itu meninggal. Padahal dia udah rencana, saya senang mau ketemu sama Ustaz Danu, saya senang sekali saya dikasih waktu. Itu terus setiap saat itu dia selalu cerita sama saudara. Alhamdulillah saya senang. Ya itu tadi saya dikasih tahu, nah baru saya ngomong, lah kan benar. Harusnya beliau mempersiapkan aja, karena nanti pasti banyak nasihat yang saya berikan kepada beliau. Tapi kayaknya beliau hanya kepingin ketemu. Jadi secara ini barangkali beliau nggak siap kalau nanti saya berikan nasihat. Seperti itu. Nah disitulah yang bisa menjawab bahwa doa yang pengen ketemu dengan saya bisa aja tidak disampaikan, tidak kesampaian karena takdir Allah yang lain. Seperti itu. Jadi kalau mamanya ada orang yang tadi Haji J ceritakan seperti itu, ya bisa aja doanya bisa dikabulkan. Atau Allah itu punya gambaran, orang itu bergelimang harta tapi dia tidak mengerjakan syariat Islam. Orang itu menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dia itu mencoba dekat dengan Allah tapi hartanya itu pas-pasan atau kurang. Pada saat dia diuji dengan orang yang seperti itu, mulutnya bagaimana? Sering jelek-jelekin enggak? Harta banyak tapi enggak mau sholat lah, inilah. Akhirnya kan jadi ghibah. Itu yang menguji bagi orang-orang yang beriman yang lain. Jadi jangan kita itu menilai seseorang itu dari hartanya, dia nggak sholat, kemudian kita itu melepaskan kalimat-kalimat yang buruk. Tidak boleh. Karena itu juga menguji kita sebenarnya. Jadi jangan merasa kita itu kalau sudah Islam, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah berjamaah, udah yang paling masuk surga sendiri. Lah ya jangan seperti itu. Kan ya gitu. Jadi nggak boleh. Kita itu melihat orang senantiasa selalu baik harusnya. Ya kalau momennya kira-kira dikabulkan ya nggak tahu saya. Karena
itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Jadi kalau dia doanya dengerin pasti. Cuma mau dikabulin apa enggak kan dilihat nih orang ini manfaat apa enggak. Pada saat dia itu memang dia ibadahnya belum, tapi dia itu bersedekah kepada orang banyak. Walaupun sedekahnya itu niatnya dia untuk kaya, biarin aja, itu kan urusan dia dengan Allah Ta'ala. Sedekah untuk kaya nggak akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Tetapi sedekahnya kalau dia ke yatim piatu kan tetap bermanfaat secara duniawi kalau saya. Yatim piatu. Jadi kita tidak boleh melihat seperti itu. Memang manfaat secara duniawi bagi anak-anak yatim yang dia beri sedekah seperti itu. Tetapi bagi dia sendiri wallahu a'lam. Dan nggak perlu kita itu menjelekkan, enggak. Tapi kalau dari sisi keilmuan syariat dijelaskan kalau memang mau bersedekah niatkan karena Allah Ta'ala, sehingga semuanya itu akan baik dan benar di hadapan Allah. Seperti Nah, itu. kalau perkara waktunya tadi Ustaz, Bang Jai bertanya kan, ini orang mau bertobat nih. Nah, perkara waktunya ini apakah harus sesuai dengan waktu yang dilalui dengan berdosa itu, misalnya 5 atau 10 tahun itunya, atau memang bisa saja Allah memberikan waktu yang sangat singkat untuk menerima taubatnya? Kalau saya tetap mikirnya adalah tobatnya kita tetap kurang lebih segitu. Oke. Karena persoalan Allah memberikan singkat itu kan bonus. Dan kita nggak akan pernah dikasih tahu. Tapi saya bisa berpikir bisa aja. Oh, namanya bisa aja itu kan bisa aja Allah melihat keseriusannya, istiqomahnya, kan begitu Ustaz. Kemudian perbandingan dia itu mencoba dekat dengan Allah Ta'ala dan melakukan amal soleh itu kuat sekali, dan dia mencoba untuk tidak ujub, tidak riya, tidak sombong. Lah itu urusannya Allah sudah. Kalau kita nggak ngerti, dia nggak ujub, nggak riya, nggak sombong, itu kan nggak ngerti kita Ustaz. Tapi paling tidak amannya itu kalau umpamanya melakukan dosa 5 atau 10 tahun atau 15 tahun, ya kamu harus tobatnya kurang lebih segitu. Itu sifat kehati-hatian. Ya memang harus seperti itu. Jadi jangan terus Allah kan maha pengampun. Loh iya, Allah itu maha pengampun, tapi bukan hanya dengan kamu aja. Nah kalau kamu itu bilang Allah maha pengampun tapi kamu sak geleme dhewe ya gimana? Berarti Bang Jai itu kalau misalnya sekarang usianya lebih dari 50 tahun, kemudian mulai melakukan yang negatif itu sudah 40 tahun, harus nunggu 40 tahun. Minta panjang umur. Oke. Tapi bisa aja nanti Bisa pada aja. waktu beliau itu umpamanya memang dipercepat ya. Umpamanya pada saat suatu ketika umpamanya Haji C itu berangkat haji. Nah, kemudian di Arafah dia mau nampun. Nah, di titik itu kan kencangnya Allah mengampuni dosa itu kan di Iya, titik-titik itu gitu loh. Ada waktu-waktu Ada mustajab. waktu-waktu mustajab, Tempatnya. Ya, maksud saya. Tapi benar serius janji jangan melakukan lagi. Berarti kalau begitu harus haji, nggak apa. Insya Allah. Yang kedua kan? Iya. Bukan lillahi ta'ala. Niat lagi tuh. Kan kita mohonnya tetap kepada Iya, iya. Allah. Dari ta'ala. Oke pemirsa semuanya, alhamdulillah ini perbincangannya ringan tapi daging semua sebetulnya. Kenapa? Karena saya untuk mencermati kalimat ud'uni astajib lakum itu sempat pening Ustaz 2 tahun kurang lebih ya. Kenapa ini korelasinya terus aja gitu kan? Sampai ini apa? Iya ya. Oh ternyata kesini-sininya saya baru paham. Benar ya, kalau doanya seseorang mau dikabulkan itu ya harus minta ampun, kan harus beramal soleh, itu yang pertama saya pahami Ustaz. Nah kemudian barusan alhamdulillah dapat pencerahan yang luar biasa untuk saya dan kita semuanya ini, bahwa ud'uni astajib lakum itu bisa saja Allah kabulkan apabila ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. yang dikerjakan. Iya betul. Tidak sombong dengan Ibadah yang kita dikerjakan. kerjakan. Iya. Kalau ternyata kita sudah beribadah dan merasa tidak sombong, Itu sudah ujub. Saudaranya. ternyata kenal lagi. Alias. Oke. Intinya bahwa tidak sombong itu menurut Allah, karena kita tidak bisa menilai diri kita ini sombong atau tidak, kan seperti itu, walaupun Betul. itu buktinya adalah ibadah. Betul. Oke, kerjakan saja teman-teman yang sudah beriman. Ibadahlah karena Allah semuanya. Ud'uni astajib lakum itu adalah kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an sebagai informasi bagus dan jangan dipotong. Penyemangat. Jangan penyemangat ya. Tapi jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan ud'uni astajib lakum titik, tapi koma karena di depannya ada lagi.
Iya betul. Oke, Ustaz, mungkin ada maidoh yang singkat di akhir acara kita ini. Ya, saya kira cukup untuk teman-teman beriman, sedulur beriman cukup untuk memahami, karena memang kita harus paham bahwa seorang muslim itu harus cerdas. Jadi bukan berarti banyak yang tidak tahu, ya saya hanya menjelaskan aja. Kalau umpamanya pengen tahu ya dibaca sendiri, ada kok bisa. Baca sampai judlek itu ya bisa sebenarnya. Jadi pahami, nanti kan tersenyum sendiri ya. Siap. Insya Allah hanya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih Bang Jai, Pak Tung, terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, and share di Ustadz dan Official Channel, kemudian di Tung Family, dan di Asep Hidayat Official Channel. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda, di topik yang lebih menarik lagi dan bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat kita. Amin. Dan mudah-mudahan siapapun yang mengikuti acara ini dan mengamalkan, mudah-mudahan ini menjadi cahaya penerang kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.